Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 1 kelas IF3 akan menyampaikan materi kami dengan judul Pengenalan Teknologi Informatika. Saya Andani Putra Pratama. Saya Angelita Dwi Peplet. Saya Angelita Dwi. Saya Angelita. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari pengenalan teknologi informasi. Teknologi adalah pengembangan aplikasi yang dibuat dari alat, mesin, atau komponen-komponen lainnya. Manusia sudah memikirkan pengembangan teknologi di masa depan karena bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Populasi manusia saat ini terbilang sudah melebihi kapasitas sehingga menjadi padat populasi. Dan sebagian orang sudah memikirkan bagaimana cara mengatasinya dan akhirnya mereka membuat teknologi. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang tidak telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, ini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Menilik secara ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan computare atau bahasa Inggris to compute yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama abacus. Mengutip lama sumber belajar Kemendikbud, abacus adalah alat hitung kuno yang dipakai bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam perhitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang yang kita rasakan. Dengan abacus, manusia saat itu dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian pangkat 2 dan lainnya. Seorang matematikawan dan ilmuwan Prancis menemukan kalkulator otomatis di tahun 1642. Dia memakai perangkat roda gigi yang berhubungan dalam pengaplikasian alat tersebut. Sejak teknologi sudah semakin canggih dan maju, manusia mulai menggunakannya dan mengaplikasikannya. Sudah banyak negara maju bersaing dalam bidang teknologi ini. Salah satunya negara Jepang yang populer karena pembuatan robot. Jepang juga termasuk negara nomor 1 dalam menghasilkan robot terbanyak. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, hubungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Khususnya perangkat keras seperti hardware dan perangkat lunak seperti software. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan memaplikasikan dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern misalnya ponsel. Teknologi informasi, baik secara implisit maupun eksplisit, tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Menurut ITTA, Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, hubungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, dan mentransmisikan dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan menghasilkan dokumen-dokumen penting. Teknologi informasi diterapkan karena pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dan tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, perlunya waktu tanggap response time yang lebih cepat, tekanan akibat dari proses bisnis.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi dari beberapa ahli, yaitu yang pertama William M. Howard di 2007. Pengertian teknologi informasi menurut William dan Sawyer adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Yang kedua dari Martin di tahun 1959, pengertian teknologi informasi menurut Martin adalah suatu teknologi informasi yang tidak hanya memiliki keterbatasan pada teknologi komputer atau perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan sebagai alat untuk menyimpan dan memproses informasi, melainkan juga mencakup suatu teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirim suatu informasi. Yang ketiga, Hang dan Kim di tahun 1996, pengertian teknologi informasi menurut Hang dan Kim adalah sekumpulan alat yang berguna untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya yang berhubungan dengan informasi dan mengerjakan berbagai macam tugas yang berkaitan dengan pemrosesan suatu informasi. Lalu Lukas di tahun 2000, pengertian teknologi informasi menurut Lukas adalah semua yang berbentuk dari penerapan teknologi untuk melakukan proses dari pengiriman informasi, baik dalam bentuk membaca barcode, mainframe komputer, komputer mikro, elektronik, perangkat lunak untuk lembar kerja atau worksheet, perangkat lunak dalam memproses suatu transaksi maupun perawatan jaringan dan komunikasi. Menurut MC Keown di tahun 2001, pengertian teknologi menurut MC Keown adalah teknologi informasi atau TI memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dan macam-macam bentuk. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa teknologi informasi memiliki cakupan pada segala macam bentuk dan teknologi yang kita gunakan mengolah suatu informasi. Saya akan menjelaskan tujuan dari teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan, karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama adalah menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing bagi kita untuk menyimpan informasi tertentu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi ini mengkomunikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, kita akan lebih mudah mengolah file maupun data kita. Yang ketiga adalah mengolah atau memproses data, masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa konversi, analisis, perhitungan, sintetis, dan segala bentuk dari informasi. Dengan adanya fungsi ini, pasti akan lebih memudahkan user. Dan selanjutnya, fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan atau generating. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dari informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke hard disk, CD, disket, tape, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Ada kalanya data yang tersimpan sulit untuk ditemukan.
karena terlalu penuh dengan adanya fungsi ini. Dengan adanya fungsi ini dapat memudahkan user serta menghemat waktu juga. Dan yang terakhir, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja kita mengirim data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, dan hal itu dapat dipermudah dengan cukup sharing saja. Dan untuk manfaat teknologi informasi pada zaman sekarang ini, keberadaan dari teknologi informasi telah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berbagai hal. Salah satunya ialah sebagai alat yang membantu suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga untuk dapat menjadi berkembang dan maju. Beberapa sektor yang memerlukan penerapan dari teknologi informasi ini diantaranya perbankan, kesehatan, perusahaan, pendidikan, dan juga bisnis. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yang lebih mudah dan cepat dalam melakukannya, proses cepat pengantaran teknologi informasi komunikasi, proses perdagangan akan dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik, dikarenakan adanya teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya, seperti untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi dunia pendidikan, terutama komputer, dapat membuat siswa menjadi lebih efektif dalam pelajaran. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus menjadi sumber informasi. Untuk industri dan manufaktur, teknologi informasi dapat membantu dan membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan kecepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk diproduksi dalam jumlah besar. Untuk bisnis dan perbankan, dengan menggunakan teknologi informasi, bisa membantu dalam transaksi menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah, cukup dengan teknologi saja. Untuk teknik dan pengetahuan, teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Saat ini akses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah, cukup dengan jaringan internet. Begitupun dalam bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Dan untuk kedokteran bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini, seperti scan, radiologi maupun USG. Untuk pemerintahan, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Dan untuk hiburan dan permainan, teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan jangka audio visual supaya lebih baik menjadi dan menarik. Bahkan ini banyak programmer tertentu sekaligus menciptakan lapangan untuk pekerjaan bagi mereka. Untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan dengan mudah terdeteksinya pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime sekalipun dapat dengan mudah dilacak lewat teknologi. Hardware atau biasa disebut dalam perangkat keras merupakan sebuah bagian fisik komputer yang dapat dilihat, diraba dan diketahui bentuknya, serta dapat dibedakan data mana yang beroperasi dan yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa kategori untuk perangkat keras, yaitu input device, output device, dan process device.
Printer device merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Keyboard merupakan perangkat yang paling penting dalam alat input dalam pengolahan data. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. Touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selanjutnya, output device. Output device adalah sebuah alat yang gunanya untuk menampilkan sebuah data ketika data sudah diproses melalui proses device. Perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Monitor adalah salah satu device yang penting dalam kategori output device karena monitor berguna untuk menampilkan data ketika data sudah diproses melalui proses device. Jika tidak ada monitor, kita sebagai pengguna tidak tahu apa yang dilakukan oleh komputer secara visual. Selanjutnya, speaker adalah perangkat keras untuk menghasilkan suara. Kita dapat mendengarkan hasil keluaran berupa suara dari komputer melalui speaker. Yang ketiga, printer adalah perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan cetakan dari komputer ke dalam bentuk kertas. Dan yang terakhir adalah infocus. Infocus atau juga disebut sebagai proyektor merupakan alat yang digunakan untuk presentasi yang dihubungkan dengan komputer untuk menampilkan apa yang ada di monitor ke suatu screen atau layar ataupun pada dinding. Selanjutnya adalah proses device. Proses device adalah sebuah perangkat yang gunanya untuk memproses data ketika data sudah dimasukkan ke dalam perangkat keras masukan. Dan proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menyerahkan operasi data serta operasi aritmetik dan logika yang terdapat pada data. Dan proses data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU, Central Processing Unit atau unit pengolah pusat. CPU seringkali dikatakan sebagai otak komputer. Dalam motherboard, CPU memiliki sirkuit tunggal terintegrasi yang dinamakan dengan microprocessor. CPU juga memiliki dua komponen dasar, unit kontrol dan aritmetik atau logika unit. Unit kontrol menginstruksikan sistem komputer bagaimana mengikuti instruksi sebuah program. Hal tersebut akan menghubungkan langsung data dari dan ke memori prosesor. Memori atau RAM. Memori atau RAM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpan data yang bersifat sementara. Artinya, jika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di dalam memori akan dihapus secara otomatis. Software perangkat lunak atau biasanya disebut dengan perangkat lunak atau lebih disebut dengan software merupakan sebutan umum untuk sebuah informasi data ketika disimpan atau diformat secara digital oleh komputer. Beragam macam sebuah informasi dan dokumentasi bisa dibaca maupun ditulis oleh komputer. Oleh sebab itu, sistem dari komputer ini tidak memiliki wujud yang diharapkan bahwa jauh berbeda dengan perangkat keras komputer. Fungsi-fungsi software yaitu penyedia fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem penduduk pada komputer. 2. Sebagai pengidentifikasi suatu program komputer. 3. Sebagai pengatur setiap hardware yang ada dalam komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. 4. Sebagai penerjemah suatu perintah dari software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh mesin. Sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di dalam komputer. Perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Adapun jenis-jenis software yakni
Sistem operasi atau operating system dikenal sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang telah terhubung dengan CPU komputer. Tidak hanya itu, perangkat tersebut juga berfungsi dalam penerjemahan aktivitas dan mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut akan dilakukan oleh komputer dengan baik. Kedua, program aplikasi. Pada umumnya, sebuah perangkat lunak telah digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Software berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya, misalnya Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan sebagainya. Yang ketiga ada juga yakni bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelisik lebih lanjut, ada beberapa macam bahasa pemrograman seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan lainnya. Dalam pembuatan bahasa pemrograman masih memerlukan adanya perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai dengan metode dan struktur yang ada dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Bahasa pemrograman sendiri diklarifikasi menjadi 4, yakni Object Oriented Language atau Visual JBase, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C. Dan juga High Level Language, yakni Pascal dan Basic. Dan juga ada Middle Level Language seperti bahasa C. Dan terakhir ini dan Low Level Language seperti bahasa assembly. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan tentang brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, hacker, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi lain dari brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau memakai serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Istilah brainware komputer ditujukan untuk orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Secanggih-canggihnya, sebuah komputer baik dari segi hardware ataupun software, jika tidak ada brainware yang mengoperasikannya, maka fungsi hardware dan software komputer tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal. Berdasarkan tingkat pengoperasian komputer, brainware bisa digolongkan menjadi: yang pertama, analis. Analis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Seorang analis harus memiliki 4 keahlian dasar, yaitu keahlian analisis, teknikal, manajerial, dan interpersonal. Yang kedua adalah programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman, sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Yang ketiga, administrator. Administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan komputer dan juga jaringan komputer. Yang keempat, operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau biasa disebut juga sebagai user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperbolehkan oleh administrator. Dan yang terakhir adalah teknisi. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Sesuai dengan definisi masing-masing secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengantar teknologi informasi adalah suatu teknologi yang dapat mengolah, memproses, menyusun, menyimpan data, dan mengubah data untuk memperoleh hasil yang bermanfaat atau berkualitas. Maka dibutuhkan perangkat-perangkat lunak maupun perangkat keras untuk dapat menghasilkan hasil yang berkualitas. Manusia juga memikirkan pengembangan teknologi di masa depan, karena bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia seperti membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi juga menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video.